Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Kita masuk pada pembahasan dari surah Al-Baqarah dan kita masuk pada ayat yang ke-58. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qulna dkhulu hadhil qaryata fakulu minha haitsu syi'tum ragadan wadkhulul baba sujjadan wa qulu hittatun naghfir lakum khatayakum wa sanazidul muhsinin. Fabaddala alladhina zalamu qawlan ghayra alladhi qila lahum fa anzalna 'ala alladhina zalamu rijzam minas sama'i bima kanu yafsukun. Dan ingatlah ketika kami katakan, masuklah kalian kepada negeri ini, maksudnya Baitul Maqdis. Makanlah darinya sesuka kalian dan masuklah dari pintu Baitul Maqdis ini sujjadan, dalam kondisi merendahkan diri. Wa qulu hittatun, dan katakanlah hittah, maknanya naghfir lakum khatayakum. Hittah itu artinya kami minta ampun, hapuslah dosa-dosa kami. Maka dengan sebab itu kami ampuni kesalahan-kesalahan kalian. Wasanazidul muhsinin, dan kami akan tambah nikmat bagi orang-orang yang berbuat baik. Fabaddala alladhina zalamu, tiba-tiba orang-orang zalim mengganti kaulan perkataan ghairal ladzi qila lahum, di luar dari yang diperintahkan kepada mereka. Fa'anzalna, maka kami turunkan 'alal ladzina zalamu, terhadap orang-orang zalim itu rijzan, kotoran, minas sama, dari langit, bima kanu yafsukun, terhadap apa yang mereka berlaku fasik. Baik. Surah Al-Baqarah ayat 57 sampai 59 ini, 58 sampai 59 ini mengkisahkan seorang nabi. Nama nabinya adalah Yusha ibn Nun. Yusha ibn Nun ini masih kerabat Nabi Musa alaihi salatu wassalam, membantu Nabi Musa semasa hidup Nabi Musa, kemana saja Musa pergi. Yusha ibn Nun ini, sampai ketika Nabi Musa alaihi salatu wassalam, kemudian tiba-tiba ada orang yang mengatakan kepada Musa, adakah orang yang lebih alim dari engkau wahai Musa? Maka Musa alaihi salatu wassalam mengatakan tidak ada. Musa lupa mengucapkan kalimat insyaallah. Sebab dia lupa mengucapkan insyaallah, fa'aqabahullah, maka Allah pun berikan ujian kepada Musa. Allah mengatakan ada seorang nabi yang punya ilmu yang kau tidak punya, maka kau harus belajar kepadanya. Yang dimaksud oleh Allah Azza wa Jalla adalah Nabi Allah Khidir alaihi salam. Maka Musa alaihi salatu wassalam berangkat berdua ditemani siapa? Yusha
ibn Nun. Tolong anak-anak diterangkan. Jadi Nabi Musa alaihi salatu wassalam ditemani siapa? Yusha ibn Nun. Kemudian mencari Nabi Khidir alaihi salam dengan alamat yang tidak jelas. Karena alamatnya hanya pertemuan dua lautan, kemudian membawa ikan asin, dan ikan asin itu akan hidup dan akan loncat. Maka kalau ikan itu hidup dan loncat, ikutilah arah ikan itu, kau akan mendapatkan Khidir di situ. Kan susah tuh cari alamat kayak gitu. Gimana caranya? Gak ada RT-nya, RW-nya, lurahnya, camatnya kan. Sehingga tidak dijelaskan Musa itu berapa lama mencari Khidir ini dengan alamat seperti ini, ditemani dengan Yusha ibn Nun. Tetapi kehendak Allah berjumpa pula Musa dengan Khidir. Disebut Khidir karena mukjizatnya itu bisa menghijaukan tempat yang dilewatinya. Jadi kalau ada tanah gersang, Khidir duduk di situ jadi hijau tuh. Maka disebut Khidir. Hijau artinya. Makanya sayuran itu bahasa Arabnya khadrawah. Lah Yusha ibn Nun ini selalu menemani Musa kemana saja. Bahkan ketika kemudian Nabi Musa berhasil membawa Bani Israel dari Mesir mendekati Palestina, sudah dekat dengan Baitul Maqdis. Maka Musa alaihi salatu wassalam harus melintasi Ariha. Dan sementara Ariha itu sudah dihuni oleh orang-orang Arab keturunan kaum Ad, orang yang besar-besar, dan tidak bisa masuk ke Baitul Maqdis kecuali harus berperang bersama mereka. Maka Musa memilih orang-orang pilihan untuk mengintai. Salah satunya adalah Yusha ibn Nun. Lah ketika orang-orang pilihan yang mengintai ini melihat bagaimana orang-orang Kan'aniyun yang menduduki orang kota Ariha itu, besar-besar orangnya dan pasukannya kuat-kuat, maka mereka pun ciut. Kayaknya kalau perang melawan mereka nggak mungkin. Akhirnya Musa alaihi salatu wassalam melihat ketakutan di wajah mereka. Maka Musa berwasiat jangan diceritakan di tengah-tengah pasukan Bani Israel. Mereka nanti takut, nanti tidak mau diajak jihad. Rupanya sebagian besar mata-mata Musa membocorkan rahasia, sampai akhirnya semua pasukan Bani Israel tahu pasukan yang dihadapi seperti apa. Takutlah mereka. Sebab ketakutan itulah ketika Musa mengajak mereka jihad, tiba-tiba mereka mengatakan, idhab anta wa rabbuka faqatila inna hauna qa'idun. Wahai Musa, kalau engkau ingin berperang, berjihad, pergi sana, ajak Tuhanmu perang berdua, kami duduk-duduk nonton di sini. Karena yang dihadapi bukan main-main menurut mereka, pasti kalah gitu, sama saja dengan menyerahkan nyawa. Makanya mereka mulai menentang Nabi Musa alaihi salatu wassalam, padahal Musa sudah menjanjikan kemenangan itu. Dengan sebab penolakan itulah, makanya Allah subhanahu wa ta'ala azab Bani Israel. Akhirnya mereka pun tidak bisa keluar dari negeri itu selama 40 tahun. Sehingga negeri itu disebut Ardutih, negeri linglung. Tak bisa keluar dari situ, di tengah-tengah padang pasir itu. Lah selama kurun waktu 40 tahun itulah Allah takdirkan Nabi Harun meninggal dunia. Kemudian disusul dengan Nabi Musa alaihi salatu wassalam meninggal dunia. Dan disusul dengan generasi-generasi para penakut juga meninggal dunia. Lahirlah generasi-generasi baru para pemberani. Ketika Nabi Musa sudah meninggal, barulah sadar Bani Israel berharganya Nabi Musa di hadapan mereka. Selama Musa masih hidup, selalu mereka menentang Musa. Begitulah kadang-kadang orang masih hidup, terkadang tidak dikenang kebaikannya. Apalagi seorang tokoh, kalau sudah meninggal baru kemudian dipuji, ternyata tidak ada penggantinya.
Masih hidup saja tidak mau ngaji sama dia. Udah mati pusing jadi ustaz. Masih daurah undang ustaz dari luar. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Lah kemudian setelah Musa meninggal, Harun meninggal, generasi para pengecut meninggal, datanglah generasi baru. Mereka para pemberani. Kemudian sebagai pengganti wafatnya Musa, Musa berwasiat kepada Yusa agar menggantikan kepemimpinannya. Dari sinilah Yusa diangkat menjadi Nabi Bani Israel setelah meninggalnya Musa. Dialah yang memimpin Bani Israel. Maka Yusa ibn Nun mempersiapkan pasukan besar, para pemberani, siap jihad dan siap mati untuk merebut Baitul Maqdis. Akhirnya kemudian Yusa mau pasukan besar, kemudian mengepung benteng musuh yang menguasai Baitul Maqdis. Dan tidak tanggung-tanggung pengepungan itu selama 6 bulan lamanya. Karena bentengnya tidak bisa dijebol masalahnya. Lah setelah kemudian 6 bulan Yusa ibn Nun mengepung kota itu karena ingin merebut Baitul Maqdis. Akhirnya Allah takdirkan setelah 6 bulan benteng itu roboh. Terpaksa mereka harus merobohkan walaupun banyak yang mati. Setelah roboh, maka mereka pun berperang dari mulai fajar sampai hampir tenggelam matahari. Masalahnya mereka merobohkan benteng itu di fajar hari Jumat. Sementara kemudian ketika matahari hampir tenggelam berarti masuk hari Sabtu. Dan orang-orang Yahudi sangat mensakralkan hari Sabtu. Bagi mereka hari Sabtu itu hari mulia, tidak boleh perang. Lihat kisah tentang Bani Israel yang melanggar di hari Sabtu. Apa akibatnya? Dikutuk jadi kera dan babi. Sementara ini detik-detik kemenangan itu, hampir sedikit lagi mau menang. Tiba-tiba matahari hampir tenggelam, tidak mungkin diberhentikan perang. Atau pasukan Yusuf harus mundur gitu. 6 bulan ngepung benteng. Giliran mau menang, matahari pula mau tenggelam. Akhirnya Yusa ibn Nun berbicara dengan matahari. Inilah Nabi, satu-satunya Nabi yang berbicara dengan matahari. Kemudian Yusa mengatakan, Ya Syamsa, innaki ma'muratun wa ana ma'mur. Wahai matahari, engkau diperintah Allah. Aku juga sama diperintah Allah. Tolong jangan tenggelam dulu. Ketika matahari mendengar perintah Nabi Yusa atas izin Allah, matahari tidak bergerak dari tempatnya. Inilah satu-satunya mukjizat para nabi yang mampu menghentikan matahari adalah Yusa ibn Nun. Itu mukjizatnya. Matahari bisa berhenti. Yang tadinya mau tenggelam gak jadi tenggelam. Dan matahari itu terus seperti itu sampai perang dimenangkan. Setelah perang dimenangkan baru tenggelam. Jadi ditunggu tuh sama matahari itu. Ya. Dan pada peperangan itu 12.000 pasukan Yusa ibn Nun gugur ketika hendak menguasai kota yang menguasai Baitul Maqdis ini. Maka Arihah jatuh ke tangan Bani Israel di bawah kepemimpinan Yusa ibn Nun. Padahal cita-cita menguasai Baitul Maqdis ini cita-cita para nabi, termasuk Musa alaihi salam, termasuk Harun alaihi salam. Mereka ingin masuk ke Baitul Maqdis, tetapi Allah takdirkan tidak kesampaian karena orang-orang Bani Israel pengecut, tidak mau diajak jihad di zaman Nabi Musa, sampai mereka diberikan ujian harus tinggal di negeri linglung dengan kesengsaraan. Lah ketika sudah menguasai Ariha, mereka tinggal masuk ke Baitul Maqdis saja.
Tetapi Yusha ibn Nun sebagai bentuk syukur bahwa perang sudah dimenangkan, musuh sudah ditaklukkan, Baitul Maqdis sudah di depan mata, maka bentuk syukurnya dijelaskan dalam ayat ini. Disinilah kisah dimulai dalam surah Al-Baqarah. Wa idh qulna dkhulu hadhil qaryah. Dan ingatlah ketika kami katakan masuklah kalian ke Baitul Maqdis. Kalian sudah menang. Kalian tidak melangkah saja ke Baitul Maqdis itu. Faqulu minha haitsu syi'tum ragada. Dan di depan kalian banyak makanan. Karena bisnis yang paling menguntungkan itu perang. Kalau menang dapat negara, dapat tanah, dapat rumah, dapat makanan, semua dapat. Kalau menang. Kalau kalah mati konyol lah. Makanya nikmat Allah, harta rampasan perang di mana-mana. Budak di mana-mana, rizki banyak di mana-mana. Makanya Allah mengatakan fakulu minha. Kau sudah 40 tahun kelaparan di bumi linglung. Sekarang semua ada di depan kalian. Fakulu minha, makan. Haitsu syi'tum ragad, terserah kalian mau waktu kapan saja. Kalian diberikan nikmat di hadapan kalian, terbentang rizki Allah Subhanahu wa taala. Tapi syaratnya 2. Yusha ibn Nun meminta 2 syarat. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala secara perbuatan dan bersyukur kepada Allah secara ucapan. Adapun secara perbuatan, wadkhulul baba sujjadan. Masuk ke negeri itu sujjadan, dengan kondisi sujud. Maksudnya sujud di sini bukan sujud cemana sujud memerangkak. Maksudnya di sini merendahkan diri dengan menundukkan kepala. Karena bersyukur kan, disuruh menundukkan kepala mereka. Bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla di hadapan mereka, Baitul Maqdis dan rizki yang banyak. Ini secara perbuatan. Adapun ucapan, wa qulu hittah. Ucapkan hittah. Arti hittah itu khutta anna khatayana. Ya Allah, ampunilah dosa dan kesalahan kami. Cukup mengucapkan kalimat itu, maka Allah akan ampuni semua dosanya. Jadi mereka menundukkan pandangan, kemudian mengucapkan satu kalimat yang bisa menghapuskan semua kesalahan mereka. Karena kalau mereka mengatakan hittah, apa kata Allah? Naghfir lakum khatayakum. Kami ampuni kesalahan kalian. Wa sanazidul muhsinin, kami tambah nikmat orang-orang berbuat baik itu. Tapi apa kelakuan Bani Israel? Bukannya menundukkan kepala sebagai bentuk tawadhu mereka, malah mereka berjalan dengan cara mundur. Cara nungging itu, antum nungging pantatnya dari depan. Ya, harusnya ke sini malah ke sini. Jadi Baitul Maqdis ditunggingi sama dia. Kemudian kurang ajarnya lagi, mereka tidak mau mengatakan hittah, tetapi mereka ganti dengan menggunakan titik. Hittah jadi hintah gitu. Istihza kepada Yusha ibn Nun. Apa bedanya hittah dengan hintah? Kalau hittah, ya Allah ampuni dosa kami. Kalau hintah, ya Allah berikan makan kepada kami. Minta makan. Disuruh minta ampun, minta makan. Kurang ajar tuh. Ya. Disuruh berjalan ke depan dengan menunduk, malah menunggi. Disuruh mengatakan hintah, malah hintah. Itulah Bani Israel. Makanya mereka tidak pernah diampuni dosa-dosanya dan tidak pernah ditambah nikmatnya. Apa yang terjadi? Fabaddalal ladzina zalamu qaulan ghairal ladzi qila lahum. Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan perbuatan orang-orang zalim dari Bani Israel ini. Fabaddalal ladzina zalamu, maka orang-orang zalim itu mengganti kaulan, perkataan hittah menjadi hintah. Ghairal ladzi qila lahum, bukan yang diperintahkan kepada mereka.
Dari sini Allah murka, fa anzalna 'alal ladzina zalamu rijzan minas sama. Maka Allah turunkan kepada orang-orang zalim rijzan. Rijzan di sini artinya taun, wabah, penyakit. Ketika mereka tidak mau tunduk, menundukkan kepala, mereka tidak mau mengucapkan hintah, malah hintah istihza, mengolok-olok nabinya, maka Allah turunkan taun kepada mereka. 70.000 pasukan Bani Israel mati semuanya. Langsung turun wabah, macam corona zaman sekarang. 70.000 pasukan Bani Israel mati gara-gara menolak Nabi. Makanya Allah mengatakan bima kanu yafsukun, pantas mereka mendapatkan taun karena mereka berlaku fasik kepada Nabi. Akhirnya kemudian Bani Israel pun yang masih tersisa hidup, mereka bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya mereka pun dilanda sesuatu yang menghinakan mereka selama mereka tinggal di Palestina. Bertahun-tahun mereka tinggal di Palestina, akhirnya berpecah belah. Masing-masing kabilah dari 12 kabilah Bani Israel, mereka membuat negara sendiri-sendiri, pecah. Kemudian mereka selalu diserang oleh musuh. Sampai akhirnya datang seorang yang bernama Bukhtun Nasr, satu di antara 4 raja yang pernah menguasai dunia, Raja Babil Irak, datang membawa pasukan menghancurkan Palestina sehancur-hancurnya. Kemudian mereka membawa perempuan dan anak-anak ke Irak dijadikan budak, laki-lakinya dibantai, dan sebagian mereka lari sampai ada yang sampai ke Yathrib yang belakangan disebut Madinah. Begitulah Bani Israel. Akhirnya kemudian karena mereka dihinakan oleh Allah Azza wa Jalla, akhirnya mereka pun kemudian meminta kepada nabi yang terakhir namanya Samuel untuk dipimpin seorang raja. Enggak mau lagi nabi, kami mau raja. Maka Nabi Samuel akhirnya kemudian memilihkan kepada mereka seorang raja namanya Talut. Masalahnya Talut ini orang miskin orangnya, sehingga kemudian mereka mengatakan, wahai Nabi Allah Samuel, janganlah Talut. Talut itu nasabnya bukan nasab Nabi, karena Bani Israel itu keturunan dari 12 itu yang menjadi Nabi biasanya turunan Lawa, yang menjadi raja turunan Yahuda. Sementara Talut ini turunan Binyamin, saudaranya Nabi Yusuf. Ini bukan turunan raja ya. Masih banyak kok yang kaya-kaya, yang ningrat-ningrat, harusnya dia yang jadi raja. Talut pula kok jadi suruh raja. Punya apa dia? Maka Nabi Samuel jangan salah, Talut itu punya kekuatan dan punya kecerdasan. Ya memang dia miskin, tapi dia punya fisik yang kuat. Dia punya kecerdasan strategis perang. Mereka enggak yakin juga. Sampai akhirnya kemudian malaikat membawakan tabut yang dicuri Jalut, kemudian diserahkan kepada Talut. Ketika Talut membawa tabut, barulah Bani Israel percaya bahwa Talut akan mampu memimpin mereka dan mengalahkan Jalut. Peranglah, dan Allah menangkan Talut melawan Jalut dengan seorang anak muda yang ketika itu berduel dengan Jalut, pasukan yang paling muda namanya Dawud. Itu pun diiming-imingi, siapa yang bisa membunuh Jalut, dia akan menikah dengan putriku dan akan mewarisi tahta kekuasaanku. Maka setelah Nabi Dawud kemudian membunuh Jalut, nikahlah dengan putri Talut. Ketika Talut meninggal dunia, maka Daud menjadi raja. Dialah raja plus nabi pertama dari nabi-nabi Bani Israel. Biasanya kalau Bani Israel nabi jadi nabi saja, raja jadi raja saja. Ini dari 2 jalan. Daud itu raja plus nabi. Kemudian Daud meninggal dunia, turun tahtanya kepada Sulaiman. Sama juga Sulaiman
raja kedua Bani Israel, raja plus nabi. Tapi setelah Sulaiman meninggal dunia, mulailah berkecai. Bani Israel mulai kacau, ya, dan begitu seterusnya. Kalau terus diceritakan makin jauh dari ayat Al-Baqarah 657 sampai 59. Kemana nanti? Ya. Jadi intinya bahwa di sini Allah Subhanahu wa taala hendak menjelaskan bagaimana kondisi Bani Israel. Bahwa Bani Israel itu mudah sekali membangkang para nabi. Sejak Nabi Musa alaihi salatu wasallam berapa kali mereka membangkang perintah Musa. Sekarang mereka dipimpin Yusha ibn Nun pun masih juga membangkang. Makanya di antara ciri-ciri sifat dan watak orang-orang Yahudi itu apa? Fariqon kadzabtum wa fariqon taqtulun. Sebagian kalian mendustakan dan sebagian kalian membunuh Nabi. Lihat ketika Nabi di usia 12 tahun diajak dagang oleh siapa? Abu Talib. Kemudian di perbatasan Palestina berjumpa dengan Buhairah Rahib. Kata Buhairah Rahib, ya Abu Talib, jangan kau bawa ponakanmu itu ke Syam, karena dia calon nabi. Kalau orang-orang Syam, orang-orang Yahudi Syam itu tahu dia calon nabi, dia akan dibunuh. Sebaiknya kau pulangkan dia ke Mekah. Lihat, seorang rahib, seorang pendeta Nasrani tahu bagaimana watak orang Yahudi, suka membunuh para nabi. Bahkan ada satu desa itu dibunuh 70 nabi dalam satu hari oleh Bani Israel. Jadi mereka memang begitu wataknya, suka mendustakan para nabi. Antum ingat kisah tentang Alu Yasin? Alu Yasin yang terdapat dalam surah Yasin. Antum yang Yasinan tahulah itu. Kisahnya namanya kisah Habibun Najjar. Kisahnya Habibun Najjar atau Alu Yasin. Jadi Allah utus 2 rasul kepada sebuah desa. Rupanya 2 rasul tidak cukup, didustakan pula oleh desa tersebut. Ditambah oleh Allah 3. Fa'ajazna bisalisin. Kami kuatkan dengan 3 tambah 1 lagi. 3 nabi. Bayangkan. Harusnya 1 nabi saja cukup. Ini 3 nabi lagi diutus. Didustakan juga. Datanglah anak muda namanya Habibun Najjar atau Alu Yasin, memperingatkan desa itu agar jangan mendustakan 3 utusan Allah itu. Berimanlah kalian. Malah ditangkap, kemudian dikubur hidup-hidup dan dirajam. Akhirnya dia pun diperlihatkan sorga, dan dia mengatakan kalau mereka tahu mengikuti Nabi itu masuk sorga, tentu mereka tidak akan memperlakukan aku seperti ini. Lihat bagaimana Bani Israel seperti itu membunuh nabinya. Nabi Zakaria dibunuh siapa? Bani Israel Yahudi, dengan cara digergaji kan. Itu pun setelah mendengar kematian putranya Yahya ibn Zakaria. Jadi Yahya itu dibunuh oleh seorang raja Romawi karena ingin menikahi seorang wanita. Wanita ini naksir Nabi Yahya, tapi Nabi Yahya itu tidak mau. Dia menjaga kesuciannya, dirayu bagaimanapun dia tidak mau. Akhirnya sakit hati wanita ini. Karena sakit hati kemudian dia pun menggoda raja dan siap dinikahi raja, padahal masih ada hubungan mahram tuh. Sampai akhirnya raja pun jatuh cinta dan terpincut wanita jahat, wanita baghi. Kemudian ketika raja sudah jatuh cinta, sudah gila-gila sama wanita ini mengatakan, saya siap jadi istrimu asal maharnya kepala Nabi Yahya. Maka diutuslah utusan. Maka kemudian dicarinya Nabi Yahya, setelah ketangkap dipenggal lehernya. Subhanallah. Dan lehernya, badannya dikirim ke bapaknya Zakaria, kepalanya dibawa ke istana dan diletakkan di piring sebagai mahar wanita pelacur itu. Ketika melihat jasad anaknya, bagaimana coba Nabi Zakaria? Akhirnya tiba-tiba raja pun ingin membunuh ayahnya Zakaria. Larilah Zakaria ke hutan. Kemudian dia pun
Di antara mukjizatnya tiba-tiba ada satu pohon memanggil dia dan mengatakan, ya Zakaria, masuklah ke dalam diriku supaya orang-orang yang mengejarmu tidak tahu. Maka terbelahlah pohon itu, masuk Zakaria di situ. Rupanya ada iblis yang mengikuti Zakaria. Iblis itu mengikuti terus kemana larinya Zakaria. Ketika iblis tahu Zakaria masuk ke pohon itu, Allah takdirkan sebagian bajunya nongol keluar, nggak masuk semua. Ketika tentara mencari ke hutan ke sana kemari nggak ketemu tuh, tiba-tiba iblis datang berbentuk manusia mengatakan kepada pasukan Romawi dan mengatakan, kalau kalian ingin mencari Zakaria, itu ada di pohon sana. Sebagai buktinya tuh nampak pakaiannya nongol katanya. Bawa gergaji saja tuh. Akhirnya digergajilah pohon itu. Kemudian Zakaria meninggal dunia. Yahya meninggal dunia. Zakaria meninggal dunia. Tinggal Isa bin Maryam. Karena itu kan hidup satu zaman tuh tiga nabi itu. Ya. Tentu karena Isa juga masih ada kekerabatan dengan Zakaria dan Yahya, maka raja takut Isa ini pengaruhnya kuat, banyak pengikutnya. Jangan-jangan nanti Isa memberontak katanya. Karena takut, raja akhirnya pun memerintahkan untuk membunuh Isa. Akhirnya memerintahkan pasukan mencari Isa bin Maryam. Kemudian Jibril memberitahu Isa bahwa akan ada pasukan besar yang akan mengepung tempat markas dia. Maka dia pun mengumpulkan ansarnya, para penolongnya dari 12 orang itu. Kemudian Nabi Isa mengatakan, siapa di antara kalian yang mau kuusap wajahnya sehingga akan menjadi tumbal bagiku, tetapi aku janjikan dia akan menjadi temanku di surga. Akhirnya kemudian salah satu yang paling muda siap untuk berkorban. Diusaplah wajahnya, kemudian persis wajahnya seperti Isa bin Maryam. Setelah Isa itu tidur di hadapan mereka, kemudian diangkat ke langit dan para ansar itu melihatnya. Sebelum Isa diangkat ke langit, maka Isa berwasiat kepada para ansarnya itu agar mendakwahkan dakwah Nasrani ke kabilah-kabilah di mana mereka akan berdakwah. Akhirnya kemudian ketika Isa betul-betul diangkat, mereka pun kemudian lari masing-masing berdakwah, mendakwahkan Isa, ajaran Isa bin Maryam. Tapi yang satu tetap di rumah itu. Dialah yang ditangkap dan ditumbalkan, akhirnya disalib, kemudian dibunuh di tiang saliban. Sehingga orang Yahudi mengatakan, inna qatalnal masih ibn Maryam, kami sudah membunuh Isa bin Maryam. Al-Quran membantah, wa ma qataluhu wa ma sallabuhu walakin syubbiha lahu bal rafahu Allahu ila sama. Isa tidak dibunuh, Isa tidak disalib, bahkan Isa diserupakan, bahkan Isa diangkat ke langit. Begitu orang-orang Yahudi, orang-orang Bani Israel terhadap nabi-nabi mereka seperti itu. Ya, jadi ada yang mendustakan seperti ini, lihat. Disuruh sujadan dan mengatakan kulu hitta, maka mereka malah menghina nabinya, malah mereka membelakangi Baitul Maqdis, dan lebih parahnya mereka kemudian menghina dengan mengganti hitta dengan hinta. Rupanya kebiasaan-kebiasaan Bani Israil itu pun tertuang. Sekarang kita lihat kaum muslimin. Betul kata Nabi SAW, la tattabi'anna sunana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dira'an bi ra'in hatta law dakhalu juhra dabbin la dakhaltum. Kalian akan mengikuti tata cara umat sebelum kalian. Satu jengkal atau diibaratkan biawak padang pasir, kalian ikut di belakang. Kata sahabat, apa yang kau maksud itu Yahudi wahai Rasul? Kalau bukan mereka siapa lagi, kata Nabi. Lihat, orang-orang yang suka membangkang syariat hari ini luar biasa di negeri kita. Mungkin karena sudah ada medsos kan, orang bisa merekam di kamar sendiri, nggak ada orang, menghina Islam, menghina Allah, menghina kitab Allah, menghina kaum muslimin sesuka udalnya saja. Dan mereka menghina terang-terang. Di zaman Rasul orang munafik itu susah dibedakan mana munafik mana sahabat. Kalau bukan karena Jibril memberitahu nama-nama munafik, Rasul datang. Tapi zaman sekarang ini tampak betul munafik itu muncul di layar YouTube, menghina Allah, menghina Rasul, menghina Islam.
Istihza. Kelakuan Bani Israel tertanam di tengah-tengah kaum muslimin. Dan ini fitnah di tengah-tengah kita. Di zaman kita sudah kayak gini, gimana di zaman anak-anak antum nanti? Kalau antum tidak bekali hari ini dengan akidah yang kuat anak-anak kita, tentu fitnah anak-anak kita jauh lebih besar dibandingkan fitnah hari ini. Makanya di sini Al-Quran itu bukan hanya bicara tentang kisos kemudian diceritakan kisah-kisah, oh enak ya kisahnya, bukan itu, ya. Tetapi setiap kisah dalam Quran itu ada ibrah, pelajaran. Kita petik pelajarannya, bukan enak ceritanya. Nah Ustaz, setiap sebelum tidur saya dengar tuh kisah-kisah para nabi Ustaz. Cuman itu saja. Habis itu tidur, besoknya lupa. Kisah-kisah itu dalam Al-Quran itu kan untuk diikuti. Makanya Allah mengatakan fabihudahumuk tadi, dengan petunjuk mereka ikutlah mereka, ikutilah para nabi dan rasul. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa idistasqa Musa liqaumihi faqul nadrib bi asakal hajar fanfajarat minhu 12 aynan qad alima kullu unasin mashrabahum kulu washrabu min rizqillahi wa la ta'tsaw fil ardi mufsidin. Dan ingatlah ketika Musa meminta hujan, dan ketika Musa hujan untuk kaumnya, faqulna bi asakal hajar, kami katakan pukullah dengan tongkat wahai Musa batu itu. Fangfajarat minhu 12 ayna, tiba-tiba dari batu itu keluar mata air 12 mata air disesuaikan dengan jumlah kabilah Bani Israel. Kenapa mesti 12? Kenapa enggak satu sumber saja? Takut rebutan, karena Bani Israel satu kabilah dengan kabilah yang lain tidak akur masalahnya. Makanya Musa memberikan mata air satu-satu. Dan ini bentuk mukjizat Musa, bisa memukulkan tongkat keluar air. Kalau antum mau tongkatnya sampai hancur dipukul-pukul ke batu, nggak akan keluar air. Karena kita tidak punya mukjizat, hanya Nabi yang punya mukjizat seperti ini. Bahkan Nabi lebih hebat lagi, keluar dari jemari-jemarinya air, ya kan, Nabi SAW. Ya, qad alima kullu unasin mashrabahum, Nabi tahu mana tempat minumnya. Kulu washrabu, makanlah, minumlah, min rizqillah, dari rizki Allah, wala ta'tsaw fil ardi mufsidin, dan janganlah kalian melampaui batas di permukaan bumi dengan cara merusak bumi. Di sini Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang kehebatan tongkatnya Nabi Musa. Sedikit kita cerita tongkatnya. Dari mana tongkat Nabi Musa itu? Kok dia kemana-mana bawa tongkat pula? Ada yang mengatakan bahwa tongkat Nabi Musa itu adalah tongkat yang berasal dari sorga. Adam ketika diturunkan dari sorga ke bumi bawa tongkat. Tongkat itulah yang kemudian diambil Musa dan jadi mukjizatnya. Ini kisah Israiliyat. Tidak ada sanadnya. Katanya seperti itu. Nah, begitu. Ada yang mengatakan bahwa tongkat itu adalah pemberian dari mertuanya Syuaib. Kemudian ketika Musa membawa keluarganya ke Mesir, maka dia bawa aja tongkat itu. Yang jelas bahwa Quran tidak menjelaskan asal tongkat dari mana. Yang jelas Musa suka bawa tongkat, selesai ya gitu. Lah di antara fungsi-fungsi tongkat itu, biasanya Musa menggunakan tongkat itu untuk menopang kalau dia jalan, menopang kalau dia berdiri, atau mengorek tanah kalau mencari air. Itu tongkatnya. Kemudian yang kedua, ketika Nabi Musa berjalan bersama keluarganya dari Madian ke Mesir, tiba-tiba tersesat, akhirnya kemudian obornya padam. Malam-malam gelap, tidak bisa melanjutkan perjalanan. Maka Musa meminta kepada keluarganya untuk mencari penerangan. Rupanya dari jauh nampak ada api dari pohon. Kemudian ditinggalkan keluarga, dicarinya titik terang itu.
Rupanya ada api hidup di tengah-tengah pohon zaitun. Anehnya pohon itu tidak terbakar, tapi apinya makin gede, makin didekati makin gede, makin dekati makin gede, tapi nggak kebakar pohon itu, padahal apinya nempel di pohon. Tiba-tiba kemudian setelah dekat dengan api mau mengambil api itu, di balik api ada suara, ya Musa, innani anallah, wahai Musa, aku adalah Tuhanmu Allah. Inilah dialog pertama Nabi Musa dengan Allah, makanya Musa disebut kalimullah. Tiba-tiba Allah mengatakan, ya Musa, lemparkan tongkatmu, wala takhaf, jangan takut. Tiba-tiba kemudian dilemparkan, ketika dilemparkan berubah jadi ular. Kagetlah Musa ini, apa tongkatnya jadi ular? Kemudian Allah mengatakan, khudha wala takhaf, ambil tongkatmu yang sudah jadi ular itu. Bingunglah, mau diambil buntut matuk kepala, mau diambil kepala matuk jelas kan gitu. Tapi Allah mengatakan, wala takhaf, jangan kau takut, sanu'iduka, dan akan dikembalikan kisah terulang ini, pasti akan terulang kisah ini. Maka diambil ekornya, tiba-tiba jadi tongkat lagi. Kemudian Allah mengatakan, masukkan ke tanganmu, ke jahitnya, ke pesaknya. Tiba-tiba dimasukkan, dikeluarkan cahaya. Nah, berarti tidak perlu lagi obor, senternya sudah ada di tangannya. Jadi kemana-mana tinggal gini saja. Ya. Kalau antum kan tempelkan di sini pakai karet. Ya, Musa cuma gini-gini saja. Nah. Kemudian dia pun pulang bersama keluarganya sampai di Mesir. Kemudian sampai di Mesir karena dia sudah diangkat jadi nabi untuk mendakwahi Fir'aun. Masalahnya Musa ini pelat ngomongnya, enggak fasih. Tapi dia punya abang namanya Harun, fasih orator. Dia minta kepada Allah, ya Allah, jadikanlah abangku ini nabi, biar dia berdakwah bersama menghadapi Fir'aun. Allah kabulkan, jadilah Harun nabi atas permintaan Musa. Maka kemudian berhadap-hadapanlah Musa dengan Harun dan juga Fir'aun. Di situ terulang lagi tongkat itu. Ketika kemudian Fir'aun mengingkari kenabian, dilempar tongkat di hadapan Fir'aun, jadi ular, takut semua satu istana itu. Kemudian ketika dimasukkan, tangan bercahaya. Tapi Fir'aun pun tetap tidak percaya dia seorang nabi. Jangan-jangan Musa itu tukang sihir. Kalau begitu, hai Musa, kami siap mendatangkan tukang sihir, duelah kau dengan tukang sihirku, katanya. Akhirnya dijanjikan, waktunya waktu duha, didatangkan tukang sihir banyak. Nabi Musa menghadapi 70.000 tukang sihir Fir'aun. Mereka melempar tali dan benang-benang mereka, sihru takhyil. Mereka hanya menghayalkan saja. Itu kan tali benang jadi ular, dihayalkan. Tapi tongkat yang dilempar Musa ini ular beneran. Ini tukang sihir nih, setelah ular-ular takhilnya, hayalannya dimakan tongkat Nabi Musa itu, mereka berkomat kamit, kok nggak bisa kebayang ini ular ke apa gitu ya? Ya karena memang ular beneran. Nah, kalau mereka bisa berkomat kamit ular yang dari tambang, tentu ya itu tambang aja kan itu. Dari situ mereka mengatakan ini bukan sihir, ini kekuatan gaib, ini kekuatan dari Rabb yang Maha Kuasa. Dari situlah tukang sihir sujud dan bertobat. Kemudian di antara fungsi tongkat itu, ketika Musa membawa Bani Israel, ternyata dihadang lautan, kata Allah, pukulkan lautan dengan tongkat itu, dipukulkan jadi 12 jalan. Kemudian fungsi tongkat di sini yang kita akan kisah waktu sehingga ceritanya sampai tongkat. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.